berhenti bareng-bareng. Yang udah diberhentiin masih baca, yang berhentiin juga nggak ngasih apa-apa. Adminnya stres, ya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut sama Seno. Nah, ini telatan ini. Baik, kita lanjut. Sekarang fatakulu itu bukan? Ini kaitannya contoh, cuman nanti harus saya jelaskan mulai dari fa'in a'mal tal awal itu. Fatakulu
ini menyontohkan yang kemarin, yang dalam kurung aja tuh yang atasnya persis. Wa in a'mal tal awal a'mal tasani fi dhamiri dzalikal ismil mutanazaifi. Kalau kamu mengamalkan amil yang pertama, maka kamu berarti mengamalkan amil yang kedua, tapi dalam domir isim yang ditanazukkan, gampangnya gitu. Fatakulu, nah itu maksudnya. Kalau langsung fatakulu kan kalian bingung. Fatakulu maka berkata siapa kamu menyontohkan fa'in a'mal tal awal itu koma. Nah itu berarti kan koma itu kan itu koma wako ada akhwaka. Ayo mulai teliti kalian. Koma setelah mim kan nggak ada alif, ya kan? Berdiri. Nah fa'ilnya itu langsung siapa akhwaka, dua saudara laki-lakimu. Itu fa'ilnya. Itu kan menandakan koma nggak ada alifnya. Sementara fa'ilnya kan tasniyah, kan berarti amal dia. Nah waqa'ada, nah qa'ada setelah dal kan ada alif. Alifnya itu alif tasniyah, menandakan alifnya itu adalah alif domir yang kembalinya kepada akhwaka. Paham kan? Awas loh. Koma berdiri, waqa'ada dan duduk siapa akhwaka. Nah siapa yang koma? Akhwaka. Loh. Dalam contoh koma waqa'ada akhwaka bi'amalis tsani, dengan mengamalkan amil yang kedua. Fi dhamiril marfu'i al-mahalli, dalam domirnya marfu'il mahal. Wahuwa, dan bermula ad-domir al-marfu'il mahal alifut tasniyati, itu alif tasniyah. Ar-raji'u, yang kembali, ila akhwaka, maksudnya roji kembali, aid gitu loh, ila akhwaka, kepada lafaz akhwaka. Al-mutaakhiri, yang jatuh akhir, apa akhwaka, anhu, dari alif, dari fi'il, dari sani tadi, litaqaddumihi, karena mendahuluinya amil, apanya rotbatan, amil sani, apanya rotbatan, pangkatnya, susunannya. Perhatikan, itu dalam, nggak usah saya tulis. Kan kemarin disebutkan, yang dalam kurung aja saya baca ada. Kalau kamu mengafain amal sal awwala, kalau kamu mengamalkan amil yang pertama. Amil yang pertama dalam contoh itu kan berarti koma. Oke? Berarti yang fi'il yang pertama atau amil yang pertama amal. Berarti kan merofakkan lafaz akhwaka. Oke? Amal tasaniya fi dhamiri dzalikal ismi al-mutanaza' fi. Maka kamu berarti mengamalkan amil yang kedua, tapi amalnya amil yang kedua itu dalam dhamir yang diperselisihkan. Udah gua tulis dah, keder lu. Ini. Perhatikan, nggak boleh meleng ini. Ntar gua tanya nggak paham, gua gewer lu. Koma waqa'ada, gede ujung kan bisa tuh. Akhwaka, akhwaka kan isim tasniyah. Oh, jamaknya lafaz akhun. Kalau ditasniyahkan muncul waw, akhwa, ngerti? Uhdun juga gak begitu. Lain iman kalau uhdun gak muncul waw. Gitu loh. Ini koma fi'il
fa'ilnya akhawaka ini kurang halus. Oh. Ini koma kan setelah mim nggak ada alif. Oke. Sementara waqa'ada setelah dal ada alif. Nyambung. Itu berarti yang beramal, maksudnya beramal apabila kamu mengamalkan amil yang pertama. Nah, ini kan berarti amil yang pertama. Ini kan tanazuk, berebut amal kan. Nah, koma fa'ilnya ini akhawaka. Nah, kemudian kok ada mana fa'ilnya. Nah, itulah yang dimaksud amal tasaniyah. Maka kalau kamu mengamalkan amil yang pertama, berarti kamu mengamalkan amil yang kedua, tapi fi dhamiri apa tadi? Fi dhamiri dzalikal ismi al mutanaza' fi. Akhawaka kan udah diamalkan oleh koma. Artinya akhawaka ini kan isim yang diperselisihkan, yang direbutkan oleh dua amil. Maka kamu mengamalkan amil yang kedua, tapi dalam domir. Yang domir tadi kembali kepada itu isim yang diperebutkan, yaitu alif tasniyah, karena akhawaka berupa isim tasniyah. Paham? Nyambung kan? Nah, itu kan kalau tasniyah, kalau jamak nggak usah keder. Koma, berarti kan bisa. Waqa'atu, umpamanya ar-rijalu. Kalau qa'atu udah jelas mempunyai fa'il itu waw. Walaupun wawunya nanti kembali kepada ar-rijal. Oke? Nah, koma fi'il, fa'ilnya ini. Pak, kalau saya mau balik bisa nggak Pak? Ya bisa. Maksud dibalik bagaimana? Begini, dihapus. Komu, kalau nggak koma kasihnya dulu. Waqa'ada az-zaidani. Koma, ganti ada alifnya. Ngerti? Kan redaksinya berarti begini, kalau kamu mengamalkan amil yang kedua kan pasti kok ada. Kok ada siapa? Zaid dan maka di sini alif adalah dhamir yang kembali kepada az-zaidani. Nyambung? Enggak usah keder. Paham kan? Oke. Nah, soalnya kan semalam kagok berhentinya. Oke. Fatakulu maka berkata siapa kamu dalam mengi'rab lafaz koma wa qa'ada az-zaidani. Koma bermula koma itu fi'lun madin fi'il madhi. Ini mengi'rab yang dalam kurung itu fatakulu. Wa qa'ada dan bermula wa qa'ada itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Namun waqa'ada walaupun fi'lun wa fa'ilun dirinci. Qa'ada bermula qa'ada, itu rincian dari waqa'ada fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun madin itu fi'il madhi. Wa alifut tasniyati dan bermula alif tasniyah setelah dal itu ada alif. Oke? Dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahal raf'in dalam mahal rafa'. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Akhawaka bermula lafaz akhawaka, fa'ilun itu fa'il di koma bagi fi'il koma. Lah koma itu kan ambil yang pertama. Oke? Wahua dan bermula koma marfu'un itu yang dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya koma
al-alifu. Kemana tadi? Wah, dan dulu ada yang salah kitab kalian. Marfu'un li koma wa huwa marfu'un. Oh, akhwaka bermula akhwaka, fa'ilun itu fa'il li koma bagi koma. Wa huwa dan bermula akhwaka gitu loh. Marfu'un itu yang dibaca rafa. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya akhwaka al-alifu itu alif. Li'annahu karena sesungguhnya akhwaka musannan itu berupa isim tasniyah. Udah bimis ya? Ya udah kalau hujan apa aja lah. Kan mau ke Bekasi. Udah mau kalau hujan lu gak usah ikut. Beriang lagi lu. Ntar kita baca Yasin bal nanti. Emang kalau nggak ntar Kevin sama Riu saja. Kalau nggak usah Riu lah, ntar ngapain juga sekolah lu. Apa-apa. Oke titik. Contoh yang lain jelas ya. Lain udah bisa tulis di papan tulis. Sekarang contoh yang lain perhatikan. Wa dorobani wa akramtuhuma akhwaka. Nah ini contoh yang berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Doroba itu kan butuh fa'il. Oke. Tapi akram tuh butuh maf'ul. Lu ngantuk. Lu kenapa ngumpet? Lu masukan dikit, lu munduran dikit. Win. Oh, lu ngumpet malah. Wah. Sembarangan. Duit lu titipin dulu sama yang gede, ntar hilang lagi. Mana Santi? Oh, titipin sama Lia. Ntar hilang, nangis lagi kayak parah. Ini Pak, udah dikasih SPB jam 1:30, mabuk sama Mida. Ini Pak, titipin, besok baru kasihin ya. Lu masuk pagi apa siang? Nah, ya udah. Perhatikan, ini belajar kalian sekaligus minimal. Ini kan enak. Lewat kan tadi? Wah, lu kenapa baru ngomong gua? Tak lu lah. Dorobani wa akramtuhu Zaidun. Atasnya, itu udah baca bawahnya. Doroba memukul nih padaku. Nah itu doroba kan fi'il, berarti butuh apa? Kalau fi'il butuh fa'ilnya. Zaidun itu fa'ilnya. Oke. Wa akramtu dan memuliakan siapa saya? Hu pada Zaid. Nah, andaikan Zaid dan itu dibaca nasab. Iya. Andaikan Zaid dan dibaca nasab, maka hu-nya ganti hilang. Nah, terus bunyinya dorobani wa akramtu Zaidan. Paham nggak? Nah, terus mana fa'ilnya doroba? Huwa yang kembali kepada Zaid. Nyambung kan? Nah itu loh yang dimaksud. Yang kemarin ini loh. A'mal tasaniyah alladhi ahmal tahu fi dhamiri dzalikal ismi al-mutanazai fihi. Kan itu marfu'an kana au mansuban au majruran. Yang atasnya itu loh. Ngerti? Tuh maksudnya. Paham ya? Jangan keder. Doroba memukul nih padaku wa akramtu dan memuliakan siapa saya hu pada Zaid. Siapa yang dorobani Zaidun? Nah itulah namanya tanazu. Lafaz Zaid diperebutkan dua amil. Dua amil itu mana? Dorobani butuh rofa, akramtu butuh nasab. Nyambung. Karena kamu mengamalkan yang pertama doroba, maka akramtu dikasih domir hu-nya. Itu maksudnya akmal tasaniyah fi domiri dzalikal ismil mutanaza' fi. Paham kan? Saya ulang-ulangi sampai berapa kali itu.
Ibu paham kalian? Tuh maksudnya begono. Oke lanjut. Baru di i'rab. Fa zaitun, maka bermula lafaz zaitun dalam contoh dorobani wa akramtuhu zaitun. Fa'ilu dorobani itu fa'ilnya fi'il dorobani. Wa ta'u dan bermula ta' min akramtuhu dari lafaz akramtuhu. Fa'ilun itu fa'il. Oh, fa'ilu akroma itu fa'ilnya akroma. Kan dalam akramtu itu ada taknya. Taknya dalam lafaz akramtu itu fa'ilnya fi'il akroma tadi. Karena bertemu dengan tak kan jadi akramtu. Oke? Kan ada hunya, Pak. Oke. Wal ha'u dan bermula haknya. Maf'uluhu itu maf'ulnya. Maf'uluhu itu maf'ulnya ya maf'ulnya Zaid. Zaid domir yang kembali kepada lafaz ya. Zaid maf'ulnya fi'il akramtu. Fahadha maka bermula ini contoh akramtuhu misalu izmaril maf'uli itu contoh mendomirkan maf'ul. Maf'ulnya berupa domir itu loh maksudnya. Nyambung. Domirnya bukan kembali ke lafaz yang sebelumnya, tapi kembali ke lafaz yang sesudahnya. Karena ini bab tanazuk dan ini dihitung benar. Domir itu kan itulah sebutnya al-izmar qabla dzikri. Itu dihitung fasih dalam bab tanazuk. Kalau enggak bab tanazuk itu dihitung kalamnya dalam balaghah. Perhatikan, disebut dengan dha'fut ta'lif. Lemah karangan, lemah susunannya. Ngerti? Tapi dalam bab tanazuk itu enggak membuat dha'fut ta'lif karena bab tanazuk. Nyambung kan? Oh. Perhatikan, tanazuk itu mempunyai kedudukan dan porsi tersendiri dalam ilmu nahwu. Gitu loh. Udah adzan Pak, biarin aja adzan di musola. Nah, kalau lu mau adzan, ya kalau perlu adzan bareng-bareng, jangan pakai speaker. Di amuk warga lah. Jam 9 adzan. Memang apa? Oh, gitu ya. Oke, lanjut ah. Mana tadi? Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka, ini contoh yang tasnya. Wa daraba dan memukul ini padaku. Fa'ilnya itu belakang akhwaka. Wa akramtu dan memuliakan siapa saya huma pada akhwaka. Lah huma itu contoh sama dengan yang di atasnya persis itu. Siapa yang darabani akhwaka bi'ikmalisani dengan mengamalkan amil yang kedua aidan khalid juga sebagaimana contoh darabani wa akramtuhu zaitun yang atasnya persis. Fid dhamiril mansubil mahali dalam domir al mansubil mahali yang dinasabkan mahalnya kan mahal kan gitu kan ar-raji'i yang kembali ila akhwaka kepada lafaz akhwaka li anna marji'ad domir karena sesungguhnya tempat kembalinya domir mutaqaddimun itu mendahului apanya rojatan pangkatnya. Walaupun huma kelihatannya duluan, tapi secara posisi dia adalah walaupun akhwaka itu kan belakangan, kan dikasih kata ganti huma. Oke? Sejatinya dia adalah mutaqaddimun rotbatan. Secara posisi itu duluan. Ngerti maksudnya? Nah, karena akhwaka karena terlibat masalah babis iwal gitu loh. Wa marrabi wa marartu bihima akhwaka sama aja. Kalau ini kan bihima karena marro kan bi. Maka yang paling atas tadi udah saya baca marfu'an kana au mansuban au majr. Ruran ini contoh yang dibaca dia.
Marra berjalan bertemu dengan saya. Siapa? Akhwaka itu failnya belakangnya. Wa marartu dan berjalan siapa saya bihima dengan akhwaka. Kan walaupun bihima belakangan lebih dulu dari akhwaka, tapi secara posisi tetap mutaqaddimun bahkan nyambung. Ini judulnya begitu. Karena akhwaka itu kan tadi udah disebut failnya marra. Begitu loh, itulah tanazul. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya marra bi wa marartu bihima akhwaka. Marra itu bermula marra, fi'lun madin itu fi'il madhi. Fi'al yang ngaji ya. Jadi jam berapa datang? Jam 6 ya. Saya datang tadi nggak ada motor. Jadi ada kecapean dia. Saya sekolah sih, sore itu ribet, ngaji. Marra berjalan. Marra bermula marra. Fi'lun madin itu fi'il madhi. Bi bermula lafadz bi itu jarun wa majrurun, jar majrur. Muta'alliqun yang berta'alluq. Muta'alliqun yang berta'alluq bimarra dengan marra. Wa marartu dan bermula marartu setelah marra itu kan ada wa marartu. Wa marartu dan bermula marartu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Bihima dengan bermula lafadz bihima itu jarun wa majrurun, jar majrur. Muta'alliqun yang berta'alluq bimarartu dengan lafadz marartu. Bimarartu dengan lafadz marartu. Wa akhwaka dan bermula lafadz akhwaka. Fa'ilun itu fa'il. Fa'ilnya siapa? Bil fi'lil awali dengan fi'il yang pertama atau amil yang pertama. Itu kan tanazul. Fi'il itu ya nama lain fi'il ya. Konteksnya dia amal ya amil. Kan kalau kemarin redaksinya amil. Ya kan? Yang halaman 122 itu loh. Yang paling bawah itu. Fi jawazi i'mali ayyil amilaini awil awamini. Kan amil kemarin. Ngerti kan? Jadi jangan keder maksudnya. Wa huwa dan bermula al fi'lul awal marrabi itu lafaz marrabi. Wa hadza dan bermula ini contoh marartu bi wa marartu bihima akhwaka. Misalu izmaril majruri itu contoh membuat dhamir yang dimahal ger. Ya bihima itu beri contoh. Ngerti? Nah, kalau marartu bi kan ambil langsung. Nah, fa'ilnya itu kan fa'ilnya marra bi itu kan akhwaka. Ya yang marar tu mana fa'ilnya itu bihima. Begitu loh. Maksudnya apa sih marra bi wa marartu bihima akhwaka? Saya berjalan, saudaramu berdua jalan bertemu saya. Paham gak? Terus begitu saudaramu berdua jalan, wa marartu bihima, saya jalan juga ketemu dengan dia berdua. Ngerti maksudnya? Saya bingung lagi. Apa sih marartu bi wa marartu bihima akhwaka? Enggak nyambung lagi. Saudara kamu berdua tadi jalan di pinggir tol. Begitu dia berjalan berdua, saya lewat. Wa marartu bihima, saya jalan juga ketemu dia. Itu loh maksudnya. Paham kan? Marartu bi wa marartu bihima akhwaka. Maksudnya apa, Pak? Kok ada jalan-jalan, Pak? Kan gitu. Ya contoh atasnya mah begitu. Dorobani wa akramtuhuma akhwaka. Saudaramu laki-laki berdua itu memukulku, sementara saya menghormatinya. Paham nggak?
Saudara lu itu memang dasar nggak tahu diri. Kalau bahasa orang Betawi mas sial, dangkal, sialan. Memukulin gua, padahal gua ngormatin dia. Dia kayak nggak tahu gua yang ngasih gue. Umpamanya, ngerti? Biar hidup. Terus gimana sih maksudnya? Lah kan harus bisa menerjemahkan kalian. Tuh, paham kok? Nggak nangis nggak? Kali menangis. Oke lanjut. Wallahumma salli wa sallim alaih wa barik alaih ala Muhammadin. Nah kalau kalian kan biasa kan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Itu kalau ditarjirkan Allahumma salli. Salli mengamalkan ala Muhammadin. Ngerti kan? Wa sallim kan Allahumma ya Allah salli berilah rahmat siapa engkau, wasallim dan berikanlah keselamatan siapa engkau alaihi atas Nabi Muhammad, wabarik dan berkailah siapa engkau alaihi atas Nabi Muhammad. Itu loh, wasallim alaih wabarik alaih. Alaihi itu kembalinya kepada lafaz Muhammad lah. Terus ala Muhammadinnya ta'aluknya sama sholli, nyambung. Namun kalau kita kan bacanya biasanya udah dibuang aja alainya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Loh iya kan? Lah kan alaihinya yang ada pada lafaz sholli salim dan alai yang ada pada lafaz wa barik alaih langsung dibuang, ya gak masalah, orang udah paham ini kok. Tapi kalau ditanya harus bisa membedah, harus bisa mengupas, gitu loh. Itulah namanya bab tanazuk. Oke? Ingat-ingat, tanazuk lain, istighol lain. Kan beda-beda. Wahada dan bermula ini contoh Allahumma sholli wa sallim alaih wa barik alaih ala Muhammadin. Misalun itu contoh. Aidon kali juga sebagaimana marrabi wa marartu bima akhwaka li'idmaril majrur untuk membuat domir yang dimahal ke li'annahu karena sesungguhnya hadza a'mala itu mengamalkan apa asani fi'il yang kedua atau amil yang kedua, wasalisu awas asani rofaknya muqaddar domahnya wasalisu ya wasalisu lah, mengamalkan fid dhamiril majruril mahali, fid dhamiri dalam dhamir al majruril mahali yang dibahal yang dijerkan mahalnya, yang mahal jer gitu loh. Alaihi itu kan nggak dibaca jer, orang domir maka dibaca jer, berarti mahal, nyambung. Al aidi yang kembali, yang rojek 5 bak jauh, 5 terhadap lafaz bak jauh yang setelah sani dan salis. Wahina idin dan ketika ini a'mal sani wa salis fi dhamir al majruril mahal. Faqauluna maka bermula ucapan kita Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin itu min ghairi izmarin dengan tanpa izmar, kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula mabniyun itu yang didasarkan tulis. Kalau yang dimabnikan, mabni apa Pak? Fathah, dom, kasar apa mabni sukun? Lah bukan, mabniyun di sini mana aslinya, yang didasarkan, yang dibangun. Ala qaulil basriyina atas pendapat ulama-ulama Basra min i'manis tsani dari mengamalkan yang kedua.
fil ismil mutanaza'ihi dalam isim yang diperebutkan apa fi dalam al-ikhtiyaril basriyina lewat min i'malis tsani dari mengamalkan amil yang kedua wakat fima dan membuang ma'mul ikhtaja yang butuh pada ma apa al-awalu amil yang pertama ingkana jika ada apa ma fudlatan itu amil fudlah kal mansubi seperti yang dibaca nasab wal majruri dan yang dibaca jar dibaca atau dimahal kalau dhamir ngerti kan? Nah kan dalam contoh sholli wasallim alaihi itu kan dibaca jar mahal jar maksudnya wa barik alaihi kan berarti juga di mahal jar berarti kalau mahal jar itu termasuk fudlah nasab yang contohnya atas tadi dorobani wa akramtuhuma akhwaka. Nah kalau pilihannya Basroh budunanan nggak usah pakai dorobani wa akramtuhu, nggak ada huhuan karena hudu fudlah dibuang, ngerti kan? Nah, nyambung nggak? Nah gitu maksudnya. Kama sebagaimana keterangan istafatu yang diambil faedah apa ma min qaulil musannifi dari pendapatnya musannif. Wa in a'mal taslaniyah dan jika mengamalkan siapa kamu aslaniyah pada fi'il atau amil yang kedua fil ismil mutanaza'i fihi dalam isim al-mutanazai yang diperebutkan apa fi dalam al-ikhtiyaril basriyina atas pilihan ulama-ulama Basra wa huwa dan bermula amal tasani fil ismil mutanazai fi ar-rajihu yang menang jawabnya in amal tasaniya fa ini taja berarti kan ini lebih jelimet lagi maka jika butuh apa al-awalu fi'il atau amil yang pertama alladhi yaitu awal ahmalta yang menganggurkan siapa kamu hu pada alladhi butuh ila marfu'in kepada ma'mul marfu jawabnya in admarta maka membuat dhamir siapa kamu hu pada awal wujuban dengan wajib. Apa maksudnya admar tahu? Hai cita, tegesa mendatangkan membawa siapa kamu ini dengan awal domiran pada domir mutabikon yang cocok lil mutanazai fihi terhadap makmul yang diperebutkan apa fi dalam al. Karena admar tahu yang dimaknai cita bi domiran mutabikon lil mutanazai jawabnya ditafsir fa in kana maka saya bilang jelimet maka jika ada apa makmul yaitu marfu'in admar tahu itu munfaridan itu berupa mufrad ini bahasanya munfaridan lagi lu munfaridan apa mufrad no? Munfaridan itu makna lain dari mufrad mau dijawab ngantuk lagi ngantuk enggak ya iya jawab ngantuk belek ngantuk mana tadi istataro maka nerima tersimpan apa munfarid fil fi'li dalam fi'il itu loh yang contoh udah saya tulis tadi di atas nih mana ini kan anu ya bentar aja ada di situ cara itu tasniah jadi ribet bentar ada contohnya itu gampang sebenarnya kalau lu paham
Wa ingkana dan kan fa'il yang berupa dhamir itu kan nggak wujud. Nanti di muka terang puyeng kayak gua tuh demi kalian biar ini malah tuntutan ngantuk mulu. Ini juga masalah cemen ini, masalah jelimet itu. Kalau sama udah paham, umpamanya koma wa doroba zaidun, iya kan? Kan kalau koma wa doroba zaidun, fi'il keduanya yang mana? Doroba. Artinya kalau doroba amal zaidun dirobakan oleh doroba. Lah koma mana? Ya dhamir tersimak takdirnya huwa. Nyambung kan? Yang pertama kali itu kalau kalian buka YouTube yang udah dihapus. Nah ini gampang. Nih yang kedua. Dorobani wa akramtu zaidan. Kan zaidan dinasabkan tuh. Akramtu. Paham kan? Dan doroba kan ada fa'il. Ini kan menandakan yang amal yang kedua. Paham kan? Ini contohnya. Gitu loh. Malah ngantuk. Wa ingkan dan jika ada apa mutanaza' fa' makmul yang diperebutkan, musannan itu berupa tasniyah atau majmu'an atau jama', bariza maka nampak apa musannan atau majmu'. Itu contoh yang ini, Papa nulis koma wa qa'ada akhwaka. Nah itu udah nampak, udah jelas, itu udah dicontohkan tadi. Walaya juju dan tidak boleh apa khatfuhu membuang fa'il yang ada pada musannan atau majmu'. Itu contoh yang di dalam kitab aja dah. Gak usah ngeliat ke papan tulis. Itu perhatikan contoh yang atasnya, jangan ngantuk. Itu dalam contoh dorobani wa akramtuhuma akhwaka. Udah ketemu? Nah, itu kan huma, jelas apa enggak? Jelas, enggak boleh dibuang. Gitu loh. Kan menjadi perbedaan pendapat tadi antara Basra dan Kufah. Lawasib nampak, begitu juga dalam dhamir. Limtinai khadfil umdati, karena terlarangnya, tercegahnya membuang umdah. Fa'il itu kan umdah, naibul fa'il kan umdah, jadi nggak boleh dibuang. Oh, wa in lazima minhul idmar qabla dzikri. Wa in lazima dan sekalipun tetap minhu dari istataro fil fi'li tadi. Apa al-idmaru membuat dhamir qabla dzikri, sebelum menyebutkan. Ai lima fihi, karena alasan fihi yang itu di dalam ma min awtiz dhamir, dari kembalinya dhamir ala mutaakhirin, atas lafaz yang jatuh akhir, apanya lafdun warodbatan, lafaznya warodbatan dan pangkatnya, wa huwa dan bermula mutaakhirun lafdun warodbatan, mumtaniun itu tercegah. Tapi walaupun tercegah, lakinnahu masmu'un, tetapinya bermula mutaakhir lafdun warubatan, masmu'un itu didengar dari orang Arab fi ghairi hadzal babi, dalam selain ini bab selain bab manasik juga ada. Kan ribet, lalu tinggal ngantuk lah, buru-buru paham. Nahu rubbahu rajulan, berarti kan rubbahu betapa banyak laki-laki, apanya rajulan laki-lakinya. Itu hu dalam rubbahu kembali kepada lafaz rajulan. Rajulan itu mutaakhir lafdzun warad batan. Nah beda kalau yang contoh yang di atas, itu kan mutaakhirun tapi lafdzun, tapi mutaqaddimun rad batan. Paham nggak? Beda konteksnya. Wa ni'ma rajulan, dan itu sebaik-baiknya siapa rajul, kasih failnya huwa yang kembali kepada rajul.
apanya rajulan. Wa hadza fil babi gitu nah. Oh iya. Wa hadza dan bermula ini audud dhamir ala mutakhirin lafdzan wa rutbatan fil babi itu di dalam ini bab. Itu bab tanazu apanya nasron au si'ron dalam kalam nasar selain syair au si'ron atau dalam kalam syair. Kalau bahasa Arabnya mah syair sebenarnya. Cuman kalau orang-orang kan nyebutnya syair. Syair itu kan sebenarnya penyairnya. Kan baru udah saya jelasin ya. Syair itu syi'ron. Penyairnya namanya asyair. Begitu loh. Qaulil Arab seperti ucapan orang Arab, darabuni wa darabtu qaumaka. Tuh, darabu memukul siapa kaum ini padaku. Wa darabtu dan memukul siapa saya qaumaka pada kaummu. Tuh. Qaumaka itu kan maf'ulnya darabtu. Artinya darabtu kan amil kedua yang amal. Darabunya wawunya itu kembali ke qaumuka. Kan berarti kalau mengamalkan amil yang kedua, amil yang pertama kan kembali kepada lafaz yang lafaz itu jatuh akhir. Beda kan contoh yang sebelumnya. Qoma wa qa'ada akhwaka. Akan duluan. Paham maksudnya? Terus nyambung kan nih? Nah ini jadi masih bilangin. Wa qala syair dan berkata, saya belum lihat penyairnya siapa ini. Ya, di Ibnu Aqil ada juga ini. Jafauni walam ajfal akhirlah utimani ghairi jamilin min qalili muhmali. Jafau menyakiti, kalau bahasa Jawanya wangkoti. Wangkoti ya dablok brengsek. Nah, itu Jawa. Kalau bahasa Jawanya wangkot, dablok kalau bahasa Betawinya. Resek. Siapa kekasih ini kepadaku. Padahal walam ajfa. Walam ajfu, Jafa yajfu. Dan tidak menyakiti, tidak wangkoti, tidak brengsek siapa saya. Al-akhirlah para kekasih-kekasih. Akhirlah itu namanya khalil gitu. Mungkin. Merkedor lagi. Innani sesungguhnya saya muhmalun itu orang yang diabaikan. Li ghairi jamilin terhadap perkara yang tidak baik min khalili dari kekasihku. Itu yang menjadi contoh jafauni. Itu kan amil yang pertama. Tapi nganggur. Karena yang amal walam ajf, walam ajfu, ngerti kan? Nah itu loh yang menjadi contoh. Wa aujaba dan mewajibkan siapa al-Bisai, Imam Bisai, wa Ibnu Hisam dan Imam Ibnu Hisam, katfahu pada membuang domir tadi, harban karena lari, karena keluar, gampangannya minal idmar. Dari membuat domir qabla dzikri sebelum zikir menyebutkan. Nah, kalau yang amal amil yang kedua nyambung ya, itu masalah. Takulu berkata siapa kamu? Banyak enggak? Wah, gila kita aja. Ya udah besok dah. Udah habis. Kalau saya tapi tanggung sebenarnya sih ya. Dan tak udah habisin aja. Takulu berkata siapa kamu, perhatikan. Koma, nah ini yang koma itu dipermasalahkan karena dia kan fi'il yang pertama, iya kan? Berdiri siapa akhwaka, kan fa'ilnya berupa domir alif itu, ngerti kan? Waqa'ada dan duduk, nah itu yang amil. Yang amal maksudnya. Yang amal adalah amil atau fi'il yang kedua. Jadi akhwaka itu fa'ilnya qa'ada. Sementara fa'ilnya koma padahal jatuh duluan.
itu adalah berupa domir alif tasniah. Nyambung. Begitu loh. Mau dikit biar kelar. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya koma wa qa'ada akhwaka. Itu koma bermula koma itu fi'lun madin, fi'il madhi. Wa alifut tasniyati dan bermula alif tasniyah fa'ilun itu fa'il. Wa qa'ada dan bermula qa'ada itu fi'lun madin, fi'il madhi. Akhwaka itu akhwaka itu fa'ilun fa'il wa alamatu rafihi al alifu dan bermula alamat rafa'nya akhwaka itu alif li anahu karena sesungguhnya akhwaka itu musannan. Itu kan menandakan yang amal fi'il yang kedua yaitu fi'il qa'ada. Oke, nyambung ya. Nah, contoh yang tadi dibahas panjang lebar. Wa ini ihtaja dan apabila butuh ai al awalu apa amil yang pertama atau fi'il yang pertama. Kan tadi kalau domir yang pertama amil yang pertama kalau mufrad kan domirnya dibuang wajib mustatir, ya kan? Kalau tasniyah atau jamak kan domir tadi berupa alif. Itu contohnya koma, wako aja, ngerti kan? Nah, kalau amil yang pertama butuh ilaman subin kepada ma'mul mansub, au majrurin atau ma'mul majrur, halafta maka membuang siapa kamu hu pada mansub au majrur wujuban dengan wajib. Ini setuhnya apabila bisa dibuang, bisa dilepas, tidak dibutuhkan gampangnya apa anhu dari awal, anhu dari mansub atau majrur ya pas. Kal ayati seperti ayat al mutaqaddimati yang telah lalu, wahia dan bermula al ayat al mutaqaddimah itu qaulul ta'ala firman Allah Ta'ala atuni ufrir alaihi kitro. Kemarin cerita Zulkarnain itu Iskandar Zulkarnain Alexander the Great. Atu datangkanlah siapa kalian semua nih padaku. Nah itu kan wawunya wawu fa'il, ini maf'ul, ya kan? Kan butuh yang dinasobkan. Fitron, takdirnya kan atunihi kemarin, masih ingat kan? Ufrik alaihi kotron. Nah, ufrik itu fi'il mudhari bahasa jazm, menuangkan siapa saya kotron. Nah itu kan maf'ul kotron. Yang menasobkan adalah ufrik. Sementara atuni itu kan membutuhkan maf'ul, domirnya dibuang, membutuhkan maf'ul berupa domir. Domirnya kan di mahal nasab, maka masih ingat? Oh, wa qaulika dan seperti ucapan kamu darabtu memukul siapa saya, ai huma, gitu loh. Wa daraba dan memukul nih padaku siapa akhwaka. Itu kan darabtu belum ada maf'ulnya. Sementara maf'ulnya itu tanazuh akhwaka itu, sementara akhwaka itu fa'ilnya dorobani. Nyambung. Nah maf'ulnya dorobtu berupa huma itu dibuang. Nyambung. Oh. Fala yajuzu maka tidak boleh apa idmarul mansub mendomirkan, maksudnya membuat domir mansub fil awal di antakula. Gambarannya bahwasanya berkata siapa kamu, lu ada V-nya no? Di antakula dorab tuhuma gitu kan. Nah perhatikan, kalau saya mau udah feeling aja udah salah itu. V dalam kitab kalian kurungin, buang. Masa takulu V dorab tuhuma? Iya kan? Lu lihat no kitab sebelahnya. Jangannya saya ngarang-ngarang cerita. Di antakula gambarannya bahwasanya berkata siapa kamu, dorab tuhuma. V-nya dibuang, bengong aja, ngantuk aja. Sundre ini. Tapi nggak sakit enggak? Sakit enggak? Andre sakit enggak? Ya, kalau sakit saja. Ini adikmu mana? Sakit. Oh iya kan?
Andre sehat, adik sakit. Besok adik sehat, Andre sakit. Makanya jangan pada jiwanya, jangan pada sakit apaan? Di mana? Di sekolahan. Lah, ilmu apa mendingan enggak usah sekolah ya. Sekolah kemarin ditabrak sepeda Aska. Ya, kemarin dianya juga ditabrak pagar. Sekarang nyocok paku. Paku yang nyocok dia apa dia yang nyocok paku? Iya kan? Aneh. Ayah. Sini nggak sakit? Kalau menjadi cewek. Bangun nggak? Kalau air juga loh. La ilaha illallah malah molor yuk. Ntar awas kalau ngaji Yusuf pada lu kabur. Oh, orang kaya gila. Dorab tuh memukul siapa saya huma, itu lo nggak boleh. Ngerti kan? Karena humanya kembalinya kepada akhwaka. Beda kalau yang amal itu yang pertama. Humanya yang kedua boleh. Wadorobani dan memukul nih padaku siapa akhwaka itu nggak boleh. Wala dan tidak boleh apa idmarul majrur membuat domir lafaz yang dimahal fisani dalam yang kedua bi antakula gambarannya bahwa berkata siapa kamu marartu bihima wa marrabi akhwaka itu nggak boleh. Emang kenapa? Itu loh marartu bihima. Sementara hima dalam marartu bihima kembali kepada akhwaka. Itu nggak boleh li'anau karena sebenarnya huma itu fudlatun amil fudlah kelebihan mustaghnan anhu yang tidak dibutuhkan, yang bisa maknanya mustaghnan itu kan ghina kaya. Orang kaya itu butuh apa enggak? Enggak butuh maksudnya gitu loh. Maka Allah itu ghaniyun, maha kaya, enggak penting enggak butuh. Doanya makhluk enggak butuh. Kita ini enggak sholat, Allah enggak rugi. Paham enggak? Jangan kalian pikir Allah butuh buah. Ya salah. Fala hajata, maka tidak ada hajat itu maksud liizmarihi untuk membuat domir majrur tadi qabla dzikri sebelum disebut ya majrur atau mansub qabla dzikri sebelum disebutkan. Wa inna majaza dan bahwasanya boleh apa dzalika itu izmar membuat domir fil fa'il dalam fa'il. Kalau fa'il kan boleh. Dari tadi udah dijelaskan, ya kan? Alasannya likaunihi karena adanya fa'il umdatan itu umdah. Fa'in kana maka jika ada apa al-mansubu makmul yang dimakal nasab awil majruru atau yang dimakal jar ghairu mustaghnan anhu itu tidak bisa dibutuhkan apa anhu darinya. Udah segitu dulu dah. Besok saya ulangi. Karena ini kalau saya gas, kalian puyang. Paham gak? Ini aja udah puyang ketahuan. Apa itu ada mansub, majrur yang nggak bisa lepas, yang seolah-olah udah. Itu kalau saya paksa kalian dengar besok aja. Besok hari ini Jumat ya. Ya udah, ya sikon lah. Ya kalau enggak besok malam enggak mengapa. Oke ya, sementara itu dulu dah. Kalau saya gas, saya apa siap. Itu kan tinggal dikit Pak. Iya benar tinggal dikit. Tapi kaitannya di angkanal amilu min babi kana au min babi zona nahu kuntu wa kana zaidun sadiqan iyahu wa donan tani wadonan tu zaidan ko iman iyahu aukana khadhu yusu siratin. Wah, itu jangan kalian pikir gampang. Maka tolong kalian mutolaah dulu, ya kan? Angan-angan pelan-pelan. Kalau masih nggak paham ya besok disindromkan. Jelas itu. Karena itu nggak main-main. Padahal tinggal tanggung kan. Tinggal ya kalau secara baca aja mah gampang dibaca. Saya baca mah beres aja. Loh iya kan?
Cuman paham apa enggak lah itu masalah kalau bagi saya mah. Jangan sampai baca tapi enggak paham. Itu yang saya maksud. Karena itu membutuhkan pemahaman ekstra. Maka kalau bisa mutolakah dulu para habis baca Yasin. Udah deh yang ikut jangan banyak-banyak. Kan baca Yasin. Ya, kecuali lu ngikutin. Ini besok ngantuk, awas lu. Udah Kevin lu mau ikut yuk. Kalau baca Yasin kurang para sukanya. Mahfuz, Selena, Mundiri, Andre, Aska, Ono, Iqbal, Apri, Odon 8. Lah keburu lah 4 kali 5 kali lah taruh. Perempuan mau baca. Ibu ayo lu siapa? Parah bapaknya, ngerti? Ngantuk, lu masih ngantuk emang? Itu mata lu kayak orang nangis itu kenapa? Kena kipas beri, ya matiin kipasnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Udah besok aja lagi. Kalau mau bikin manakib, ya udah nggak apa-apa kalau emang ini. Kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.